Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim yang kembali memperjumpakan kita di sebaik majelis, di sebaik-baik majelis, yaitu majelis ilmu, di sebaik-baik tempat, yakni rumah Allah, dan di sebaik-baik waktu, di waktu duha dan di bulan Ramadan. Dan tentu di sebaik-baik komunitas pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan. Shalawat salam mugi panjenengan kula sami tansah dipun paringi kegiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secara istiqomah, secara dawam itu terus menerus bisa melafaz salawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian dapat bagian syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para pengurus, para sesepuh di Istiqomah Qalbul Wahid yang dikomandani Bunda Haja Utari. Bapak Ibu, bapaknya cuma satu ya, Gus Fuad dan seluruh Bunda. Ini kan jadi Gus Fuad itu benar rodanya model mana, dimanggili, dijauhi. Untung beliau ini mukminan haqqan, tangguh, sehingga meskipun mau dipek mantu pun bahkan bisa, karena memang sudah dipek mantu mertuanya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, terakhir kita sempat membahas tentang Rasulullah SAW yang dititipkan oleh kakek dan ibundanya di Bani Sa'ad bin Bakar. Karena itu 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya khawatir panjenengan lupa, khawatir. Meskipun saya yakin sekelas para bunda IGW ini jelasnya lali. Insya Allah dibuatkan sepinten suping. Maka mungkin sekilas saya tunjukkan fragmennya saja. Ketika Rasulullah SAW yang masih bayi, ya, dibawa oleh ibunda susuan beliau, yakni Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar, sehingga biasa kita panggil Halimah Sa'ad, ya, karena dari Bani Sa'ad. Ini bersama Saimah
Dan bersama, ini bukan bersama Saimah ya, ini bersama dengan Abdullah bin Haris ya, anak dari Halimah yang waktu itu dibawa ikut ke Mekah. Dan ini saudara sepersusuan beliau yang juga kakak sepersusuan beliau yang bernama Saimah bin Haris. Ini saudara-saudara beliau yang kita harus ingat. Dan ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang bahkan sejak kecilnya ketika beliau hadir di Bani Sa'ad bin Bakar yang sudah bertahun tidak turun hujan, ketika beliau hadir Allah langsung menurunkan hujan. Dan sang kakak sepersusuan yang bernama Saimah ini mentakjubi adik sepersusuannya yang baru dibawa oleh bundanya yang bernama Muhammad, bersebab saking bagusnya cowok Rasulullah itu buatan bahkan sejak lahir. Tetapi setelah itu kemudian Halimah Sa'diyah menjadi sangat bersedih bersebab Kanjeng Nabi harus dikembalikan kepada ibundanya. Nah, kenapa dikembalikan pada ibundanya? Kita lihat penjelasannya. Peristiwanya namanya peristiwa pembelahan dada. Peristiwa ini yang masyhur terjadi sekali, tetapi yang tidak masyhur, yang majhul, pendapat yang majhul terjadi dua kali. Yang pertama saat Muhammad bin Abdullah masih belum jadi nabi, belum jadi rasul, masih kecil, sekira usia beliau 4 tahunan. Yang kedua ketika beliau akan diangkat oleh Allah menuju ke Sidratul Muntaha pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita ambil berita ini dari maulanya Kanjeng Nabi, seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang oleh ibundanya dipun derekaken datang rumah mulia Kanjeng Nabi sejak usia 10 tahun. Ini memang ibu yang cerdas. Ketika semua orang mensumbangsihkan harta benda untuk perjuangan Rasul, maka beliau mewakafkan anaknya untuk Kanjeng Nabi. Biar anakku ini ya Rasulullah membantu keseharian panjenengan. Nah, ketika seorang anak kecil dibersamakan dengan Rasul, pasti dia akan menjadi santri istimewa karena langsung tinggal wonten dalam ibun Kanjeng Nabi. Nah, ini ibu yang cerdas. Makanya Ummu Sulaim, ibunda dari Anas, menitipkan anaknya pun kersani bagian resik-resik terdalam. Kalau Kanjeng Nabi butuhkan, biar anak saya ini yang mengerjakan. Anas bin Malik ini sahabat yang usianya paling panjang dan anak cucunya paling bawahnya. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan bahwa Rasul didatangi atasnya oleh Jibril, bahwa ketika itu Kanjeng Nabi sedang yal'abu ma'al ghilal, sedang bermain dengan anak-anak yang lain, termasuk dua saudaranya yakni Saimah dan Abdullah, sedang main-main di padang gembalaan. Tiba-tiba kemudian datanglah Jibril alaihissalam, yang dalam riwayat lain datang dua orang laki-laki dengan baju putih, tinggi besar, tapi tidak berkalung stetoskop, kalau itu dokter. Mendatangi Rasulullah SAW yang masih kecil, usia 4 tahun, ditelentangkan dan kemudian
dibedah hatinya, dibedah dadanya. Setelah itu Jibril bilang kepada sahabatnya, temannya. Sebagian perawi menyebutkan dengan jelas, dengan sorry, yang membersamai Jibril hari itu adalah Mikail, malaikat Mikail. Dan Jibril berkata kepada Mikail, hadza fadlu syaitan minka. Ini, kata Jibril, adalah bagian syaitan yang ada dalam dirimu, wahai Muhammad, wahai anak kecil. Karena di dalam diri setiap manusia itu ada bagian yang kemudian syaitan menjadikan sebagai pusat serangan yang ada dalam jantung kita. Dan itu diambil oleh Jibril alaihissalam, dan sebab dari diambilnya summa wasalahu fi tasdik, dan sebab itu kemudian dimandikan, dicuci di dalam bejana mindah yang terbuat dari emas, bima'in zamzam, dengan menggunakan air zamzam. Maka ketika Rasulullah SAW dawuh berkaitan dengan zamzam, al-ma'u zamzam liman syuriba lahu. Zamzam itu adalah air yang bergantung niat siapapun yang meminumnya. Saya baca di dalam manaqibnya Imam An-Nawawi, beliau sepanjang tinggal di Makkah untuk berguru kepada para muridnya Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Bertahun di Mekah, beliau hampir tidak pernah makan, jarang. Tapi minum zam-zamnya bolak-balik sambil diniatkan, ya Allah, kenyangkan aku dengan zam-zam ini. Al-ma'u zam-zam liman syuriba lahu. Zam-zam itu bergantung apa yang kita niatkan. Maka ketika panjenengan minum zam-zam, niatnya harus benar, harus lurus untuk kemudian mendapatkan manfaatnya. Salah satunya manfaat zam-zam di dalam hadis ini adalah mencuci kotoran hati. Mencuci kotoran. Panjenengan niatkan, sebagaimana ya Allah, Engkau membersihkan hati sebaik-baik hamba Al-Mustafa Al-Mukhtar Rasulullah SAW, maka panjenengan cuci manahul, panjenengan bersihkan manahul. Tapi ikutan yawakin, tidak kemudian minum sambil guyon, minum sambil jawab WA. Maka kemudian dibelah dan kemudian dicuci di dalam bejana emas yang berisi zam-zam. Lalu mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu kemudian dijahit. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sepanjang beliau 10 tahun membersamai Kanjeng Nabi, sempat pernah melihat ketika Rasul melepaskan gamisnya, ternyata ada bekas jahitan di dada Rasulullah. Ini menjadi menarik. Kinten-kinten sakit napa mboten Allah membersihkan hati nabinya tanpa harus proses pembedahan. Mutlak bisa Allah. Tidak ada syai'an Allah itu kalau berkehendak tinggal bilang kun saja, maka yakun, maka jadilah. Tapi Allah kenapa memerintahkan Jibril sama malaikat Mikail di saat Muhammad kecil sedang bermain dengan teman-temannya, tidak dalam keadaan sendiri? Sebenarnya Jibril sama Mikail bisa mendatangi Rasul dalam keadaan sendiri, sehingga tidak nakut-nakutin anak lain. Tapi justru inilah cara Allah mendeklarasikan Muhammad akan diangkat menjadi nabi di tengah-tengah manusia. Sehingga nanti Abdullah bin Haris langsung lari ketika melihat saudara sepersusuannya dibedah dadanya. Dia langsung lari bersama Saimah menuju ke rumah sambil bilang, Qutila Muhammad, telah dibunuh Muhammad. Sehingga orang pada tahu sejak kecil bahwa anak ini
Maka ada banyak orang-orang istimewa yang sejak masa kecilnya orang mengetahui bahwa dia akan menjadi orang istimewa. Rasulullah itu dibegitukan oleh Allah sejak kecil, sudah diumumkan kepada dunia bahwa ini adalah anak istimewa. Dengan cara apa? Dibedah dadanya dan kemudian dikabarkan melalui anak-anak kecil yang lari ke ibunya tadi. Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Maka pada saat itulah kemudian Halimah dan sang suami Al-Haris merasa sangat ketakutan sehingga mengembalikan Muhammad kepada ibundanya. Maka kemudian dengan teramat sangat berat hati, beliau pengennya Muhammad terus berada di Bani Sa'ad bin Bakar. Saya mau dari remaja kakaknya Rasul. Maka hari itu Muhammad bin Abdullah kecil, selang usia 5 tahun ini, berpamitan kepada sang ibu Suswan yang tidak mau nengok karena saking sedihnya. Beliau cuma bisa menangis di dalam mihrab kecil tempat beliau berdoa, memberikan bekal kepada sang putra Suswan. Dan Rasul itu sejak kecil tawadhu'nya, akhlaknya luar biasa. Dia tahu bahwa beliau dari keluarga ningrat. Beliau tahu beliau berada di keluarga sederhana, tapi bagi beliau Halimah tetap ibundanya. Maka ada dua wanita yang sebab wafatnya Siti Aminah, Sayyidatina Aminah, yang Rasul memanggil dengan panggilan Ummi. Bahkan Rasul memanggilnya dengan sebutan Ummi ba'da Ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Yang pertama Ummu Aiman, nanti kita akan lihat Ummu Aiman. Yang kedua adalah Halimah Sa'diyah. Beliau mencium tangan ibunda Suswani dan berpamitan kembali menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kecintaan Halimah Sa'diyah terhadap Muhammad menjadikan beliau terus mengikuti perkembangan kehidupan anak susuannya hingga kelak beliau menjadi nabi dan Halimah menyatakan keislaman. Wanita yang mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintainya. Bunda yang dirahmati Allah, maka ketika kemudian Rasulullah SAW balik pulang kembali ke Makkah, kita lihat perjalanannya. Ini memasuki lembah kota Mekah. Ada keajaiban yang Allah tunjukkan sejak kecil. Kalau tadi dengan mukjizat hujan yang turun di daerah yang kering, maka ketika beliau memasuki kota Mekah, ada bebatuan-bebatuan di kota Mekah yang memanggil-manggil nama beliau. Bahkan ketika Rasul kelak sudah, Muhammad kelak sudah menjadi Rasul dan Nabi, beliau bercerita kepada para sahabatnya, aku masih ingat di mana letak batu-batu yang pernah memanggil nama. Jadi kalau jenengan nanti pulang, ada batu yang memanggil jenengan, itu pasti di belakangnya ada putra jenengan, ya. Belakang batu itu pasti ada putra jenengan. Jadi ketika beliau membuka mata memasuki pintu gerbang kota Mekah, Muhammad, beliau mendengar batu-batu itu memanggil Muhammad, Muhammad. Ini salah satu mukjizat berikutnya yang Rasulullah dapatkan sejak kecil. Hingga kemudian beliau kembali ke pangkuan ibundanya Sayyidatina Aminah binti Wahab. Dan inilah Sayyidatina
ibunda Rasulullah SAW yang mirip dengan pengurus Majelis Ta'lim Istiqomah. Maka ini catatan kita tuh, apalagi bunda-bunda yang masih punya anak kecil ya, atau remaja. Ketika Muhammad bin Abdullah kembali kepada ibunda beliau di Makkah, selama 2 tahun sebelum ibunda beliau wafat, beliau mendapatkan didikan dan proses tarbiyah, kecerdasan emosional dalam bimbingan ibundanya. Jadi salah satu kewajiban seorang ibu adalah menularkan, menanamkan kecerdasan emosional, pengendalian emosional, pengaturan emosional atas anak. Bersebab wanita itu secara umum lebih memiliki tingkat perasaan yang peka dibanding ayah secara umum. Maka Rasulullah mendapatkan didikan dari ibundanya di usia jelang 5 tahunnya. Kita lihat apa yang terjadi pada beliau. Jadi di Mekah waktu itu perbudakan merajalela. Kesenjangan antara orang-orang yang kaya, agniya, borju, dengan kaum proletar itu begitu menganga, begitu tinggi. Dan ibunda Rasul itu wanita yang teramat sangat dermawan, senantiasa menabung dan mengumpulkan dinar dirhamnya untuk kemudian disantunkan kepada orang-orang miskin. Sehingga Muhammad itu tumbuh memang di tengah-tengah keluarga yang sangat mencintai orang-orang fuqara masakin. Nah, kita lihat kalimat beliau waktu kecil ini, Bu. Usia 5 tahun beliau melihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengais-ngais air, orang-orang yang hidupnya seperti dinatangkan oleh orang-orang borjuis waktu itu. Rasulullah mengatakan kepada ibundanya, Bu, sungguh jahil mereka itu. Sungguh jahil sikap mereka itu memperlakukan sesama manusia dengan cara seperti itu. Dan kita lihat Rasulullah Muhammad kecil, ini beliau ketika beliau duduk dan mendengarkan tetangganya mencambui budaknya. Budak itu kalau malam dimasukkan kerangkeng seperti kayu-kayu besar, kadang diikat kakinya, kalau pagi dikeluarkan persis binatang. Kalau kemudian bekerja tidak, cekatan dicambuk. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW yang belum jadi nabi, ini belum jadi nabi, belum jadi rasul, masih kecil, itu tingkat kepekaannya terhadap lingkungan itu masya Allah. Sehingga ketika mendengar tetangganya dicambui, budaknya dicambui, beliau seakan-akan ikut merasakannya, seakan-akan ikut merasakan punggungnya juga dicambui. Kita lihat kepekaan Rasulullah. Jadi beliau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini yang kemudian beliau perintahkan ketika sudah jadi nabi dan rasul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai nafsu dirinya sendiri. Ini kalau dalam ilmu modern disebut dengan EQ, emotional kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang, menempatkan diri kita di posisi orang lain ditempatkan, sehingga kalau ada orang lain melakukan kesalahan tidak memvonis dulu, tapi menjadikan dirinya, nah kalau saya di posisi itu gimana ya? Jangan-jangan lebih buruk dari dia. Sehingga kemudian tidak gampang memvonis, menjatuhkan prasangka buruknya kepada orang lain. Kapan hari ada kejadian seseorang membohongi orang lain. Orang ini dikenal baik, tapi kok sampai bohong? Kenapa? Maka kemudian alhamdulillah yang dibohong itu cerdas emosional sambil mengatakan, saya tahu Ustaz saya dibohongi, tapi ketika
Saya melihat kehidupan beliau selama ini, orangnya lurus, jujur, baik. Rasa-rasa saya yakin beliau gak akan bohong kalau tidak ada hal yang sangat urgent. Artinya beliau menempatkan dirinya pada orang itu, sehingga memaafkan meskipun tetap meluruskan, tapi memaafkan karena memahami kenapa orang ini sampai bohong, orang baik. Maka bunda yang dirahmati Allah, bahkan kemudian ketika budak-budak dari tetangganya itu sudah tidak lagi dicambuki dan majikannya masuk rumah, Rasulullah SAW mengambil kirbahnya. Kirbah itu tempat minum yang terbuat dari kulit onta, dan tanpa sepengetahuan majikan budak tersebut, beliau mendatangi budak-budak itu. Muhammad kecil adalah seorang anak yang sangat peka, dan ibundanya tahu. Dengan mata berkaca-kaca mensyukuri melihat anaknya yang seperti itu. Muhammad, Nabi sepanjang masa dan zaman, Rasul yang mengajarkan kepekaan. Membaca sirah itu berkali-kali air mata tertumpah rasanya. Membayangkan Nabi kita itu belas asihnya itu, Masya Allah, bahkan sejak kecil. Makanya kenapa ketika dewasa Rasulullah itu dikenal pribadi yang rofah. Rofah itu sungkanan, dan tega. Sungkanan dan tega itu Nabi kita. Maka para bunda yang dirahmati Allah, 2 tahun beliau bersama ibundanya. Dan salah satu tugas ibunda, di samping mengembangkan dan menyediakan medium tumbuh kembang kecerdasan emosional buat anaknya, mengajarkan kepekaan terhadap mereka. Jadi setiap ibu itu yang dominan harus kelembutannya. Karena putra putri panjenengan itu belajar tentang kelembutan dan kepekaan hati dari panjenengan. Jangan sampai bapaknya lebih lembut dibanding ibunya. Itu pasti salah meletakkan fitrah. Mamaku jagoan, itu pasti salah. Sampai ayahku gak berani. Itu pasti suaminya sebelum menikah singa, setelah menikah jadi hero gigi. Para bunda yang dirahmati Allah, nah ini tugas kedua. Ini saya pikir Ibunda Aminah itu Masya Allah, dasarnya luar biasa. Cara mendidik Rasul meskipun cuma 2 tahun membersamai. Yang pertama, anaknya dididik kepekaan, kelembutan hati, empati pada penderitaan orang lain. Yang kedua, anaknya sejak kecil dididik dengan memperkenalkan nasbun wa kasbun, nasab dan kasab. Nasab itu garis keturunan, kasab itu garis potensi. Orang tua itu salah satu kewajibannya memperkenalkan garis keturunan, ayahmu, kakekmu, buyutmu. Yang kedua, ayahmu, kebaikannya, potensinya. Kalau sekarang anak-anak bilang bakat dan minatnya. Kakekmu itu kalau ngajar, Masya Allah. Kakekmu kalau berdagang, Masya Allah. Buyutmu, itu diperkenalkan. Dengan cara apa? Mengajak Muhammad kecil ke tempat kelahiran kakek buyutnya, nenek buyutnya. Di mana? Yasrib, Madinah. Jadi Rasul itu sebenarnya tidak asing dengan Yasrib. Rasul itu sejak kecil tidak asing dengan Madinah. Karena ini adalah
kota tempat kakek buyutnya dari Bani Najjar. Maka diajak ke sana oleh ibunya, ayo Le, ke tempat mbah-mbahmu. Maka beliau bermain-main dengan para misanan, minduan, miluan, menikmati Madinah. Yang kedua yang menjadi penting, Rasulullah itu punya dua garis keturunan yang perbedaannya itu mencolok. Dari pihak ayah, pedagang-pedagang tangguh Bani Hashim. Dari pihak ibu, Bani Wahab. Beliau ini adalah, atau dari nenek beliau ini adalah pekebun dan petani hebat. Darahnya itu pedagang ada dari Bani Hashim, dan petani itu ada dari Bani Najjar, dari ibundanya. Maka kalau di Mekah beliau dikenalkan dengan cara berdagang, bertransaksi, menawar, maka di Madinah beliau dikenalkan oleh ibundanya, gini loh Le, cara manen kurma, gini loh nak, cara manen jeruk dan mencucinya. Ya, bahkan cara mencuci juga diajari. Kita lihat ya, bagaimana anak-anak kita perlu mengetahui potensi-potensi keluarganya. Nah, ini Muhammad kecil yang pakai jubah putih. Di Madinah, kota perkebunan, maka kota perdagangan. Makanya siapapun maka Madinah pasti tenang di Madinah. Lebih adem, lebih tenang, lebih teratur. Kalau Mekah itu ribet, sebagian orang menyebut semerawut, tapi tetap energinya sangat besar karena ada Baitullah. Bunga-bunga panen kembang begini diajari Rasulullah sejak kecil, dan beliau melihat ibundanya di makam sang ayah Abdullah. Ibunya waktu itu sudah mulai sakit-sakitan, batuk-batuk. Usia Rasul, usia Muhammad waktu itu 6 tahun. Nah, kita lihat ya cara Rasulullah berinteraksi dengan ibunya. Ibunya duduk, ditutup dari belakang buah makanan. Ini menunjukkan kedekatan. Karena ada anak mau nyentuh ibunya tidak berani. Apa sejauh-jauh itu ibu yang kower. Ibu yang sebelum menikah Hello Kitty, setelah menikah jadi singa. Tapi kita lihat Muhammad kecil menutup mata ibunya dengan kedua tangannya dengan lembut. Ibunya sudah tampak pucat, sakit-sakitan. Ini makam ayahmu ya. Dan setelah berada di makam sang ayah, beliau diajak ke kebun jeruk untuk panen dan mencuci jeruk-jeruk yang akan dijual. Nah, ini panen kurma. Pernah lihat panen kurma? Biasanya Ramadan, musim panas. Nah, kurmanya diturunkan. Setelah itu panen jeruk ya. Setelah itu panen jeruk. Jeruk khas ini, kalau jenengan di hotel jeruknya warna kuning ini. Jeruk khas di Hijaz, yang paling manis di Palestina jeruknya. Nah, ini cara mencucinya, jeruk, apel. Makanya buah di sana yang paling dominan ya jeruk apel. Ini cara mencucinya.
Nyampe bawah di Wadih Keranjang, langsung dibawa ke pasar bandar. Nah ini siap ini Bu, ini bandar di Solong Bedang. Jadi Masya Allah, ini tugas para ibu, menanamkan kepekaan. Yang kedua, memperkenalkan nasab keluarga. Yang ketiga, memperkenalkan kasbun, potensinya. Bang Mudul itu petani hebat. Seakan-akan ibunya bilang, kamu punya darah petani, kamu punya darah guru, kamu punya darah pedagang. Ini yang disampaikan oleh ibundanya, dan Muhammad sejak kecil sudah memahami dirinya punya potensi-potensi itu. Hari ini banyak anak yang ditanya, nak, bakatmu apa? Duko? Tidak tahu. Karena orang tuanya tidak memperkenalkan sejak kecil bahwa mereka itu punya potensi-potensi luar biasa. Dan ini dilakukan oleh Aminah binti Wahab sejak Muhammad kecil. Maka sebabnya dari Madinah, beliau kemudian pulang menuju ke Makkah. Di perjalanan yang memang jauh, disebutkan oleh ahli sejarah, perjalanan Rasul dari Madinah, Madinatul Munawwarah, kemudian pergi ke Mekah. Tapi perjalanannya bukan lurus ngaten. Perjalanan waktu itu mengikuti apa? Pinggiran laut, pantai, agar kalau butuh air itu bisa. Perjalanan itu mesti merepet sini, perjalanan waktu itu. Yang itu pelabuhannya Madinah sampai hari ini. Jeddah itu pelabuhannya Mekah sampai hari ini. Jadi Yanbu waktu itu kemudian menuju ke Mekah, berarti lewat daerah namanya Abwa. Di tempat inilah nanti ibunda Rasulullah SAW wafat. Wafatnya di mana Bu? Abwa. Pernah ke sana Bu? Soal bareng-bareng Bu ya? Kita sekedar bareng. Bunda yang dirahmati Allah, apa yang kemudian terjadi dalam kepulangan beliau? Kita lihat, ini sudah sakit. Aminah binti Wahab sudah lemas, memaksakan diri pulang karena ada amanah yang beliau harus sampaikan di Makkah pada sang ayah mertua. Maka ketika beliau memaksakan diri pulang, jenengan waktu saya menjelaskan tentang bagaimana Rasul disusui oleh Ibunda Halimah, waktu itu sempat gak lihat bagaimana cara orang-orang Arab Hijaz kuno itu nguru-nguru anaknya. Benar ya? Itu ngayunkan itu bau banget. Saya sampai besok turu bayi ini, malah bisa gitu. Dan itu ternyata bersebab alat transportasi di Hijaz waktu itu ya unta. Yang unta itu kalau naik Bu, pernah naik unta? Unta itu kalau kita naikkan harus diderungkan dulu. Apalagi ini unta jarak jauh, unta-untanya gede-gede, unta perjalanan jarak jauh, diderungkan dulu, kemudian kita naik. Lah unta itu ketika berdiri dari menderung, apalagi dia bawa sekedup, ini sekedup namanya yang dipakai beliau ini, tandu, sekedup bahasa ini. Jadi ketika unta itu bawa sekedup, ketika atau tandu, ketika dia berdiri itu goyangnya hebat, sehingga bagi yang tidak biasa bisa mabuk, jalannya kan goyang-goyang. Maka kenapa kok bayi sejak kecil cara ngayunya begitu? Untuk kemudian terbiasa mereka dengan alat-alat transportasi. Nah ini sudah diperingatkan oleh kakek apa ini? Kakek cilik Pak Le, Imbali. Kamu yakin ini perjalanan jauh 500 kilo naik unta? Aminah tinggal di sini dulu saja.
توان راه رو داره. باید امانت عبدالله رو برسه. Ini baliknya kanjeng Nabi. برای جناب محمد اینجا را خانه دوم خود بجنید. Jadi sejak kecil kakek-kakeknya sudah bilang, Muhammad, Madinah itu rumah kedua. Jadi memang sejak kecil beliau sudah akrab dengan Yasrib, dengan Madinatul Munawwarah yang telah akan jadi bumi hijrah beliau. دلم برای این شهر تنگ میشه. دل ما هم برای تو تنگ میشه. سفرتون بیخطر. Kita lihat cara onta kalau dari menurun kemudian berdiri. Dengan desain kuning, tidak ada seatbeltnya, sabuk pengamannya. Perjalanan menuju ke Makkah 500 kilo. Seperti ini, goyang-goyang itu. Itu lebih berat dibanding kalau panjenengan apapun mengikuti off-road. Baik, kita langsung masuk ke film aja. Ya. Jadi ada seorang utusan, ada seorang musafir yang ketemu dengan Abu Thalib. Ini Abu Thalib, paman Rasul, dan bilang, tadi kami ketemu di Abwa Muhammad dengan ibunya, dan ibunya dalam keadaan sakit. Maka Abu Thalib langsung memacu kudanya menuju Abwa. به مهاجران چه گفتید؟ نام مستقر نبردید. گفتیم بازگشتن به یثرب. بزرگی کردید. بروید. Di Abwa ibunda Rasulullah membuat tenda kecil. Beliau sudah tidak kuat. Beliau melakukan perjalanan hanya bersama sang putra dan lain. Nama yang kedua muncul, Ummu Aiman. Makanya kenapa Ummu Aiman itu begitu dekatnya dengan kanjeng Nabi. Karena ketika Abdullah wafat, meninggal, salah satu harta yang diserahkan kepada Aminah istrinya, yang ditinggalkan yang tidak diserahkan adalah Ummu Aiman. Dan ketika ibunda Rasul wafat, maka Ummu Aiman menjadi milik Rasul, dalam tanda petik sebagai budak. Tetapi Rasul membebaskannya. Rasul memanggilnya dengan Ummi Ba'da, Ummi ibu setelah itu, karena saking cintanya Ummu Aiman terhadap Rasul, dan saking cintanya Rasulullah terhadap ibundanya ini, ibunda angkatnya. Oleh Muhammad kecil, dirawat sendiri ibunya. Suaranya jadi ya. Beliau mencari tempat berteduh untuk ibunya. Dan inilah nasihat terakhir Aminah terhadap Muhammad kecil. Tidak tercatat di dalam kitab-kitab yang masyhur, tetapi ada di dalam tarikh atau bari. Hujan, kata dia, malam saya ulangi. Hujan malam ini deras sekali nak, seakan tidak berhenti. Ini kalimatnya luar biasa kita lihat. Namun ternyata berhenti juga. Dan ini bintang tampak jelas yang bersinar sangat terang. Akan tetapi di saat pagi cahaya bintang itu akan hilang, dan di saat itulah berakhirlah hari. Ibunya memberikan perlambat. Hujan itu nak, sederas apapun ada waktunya berhenti. Bintang itu secerah apapun cahayanya, kalau pagi juga akan hilang. Matahari juga begitu. Dan kehidupan juga pasti ada akhirnya. Jadi beliau memberikan simbol dan perlambang kepada sang putra yang masih 6 tahun ini. Hanya cinta, kasih sayang
yang akan tetap ada. yanlış ederse تو که از نسل تا اینجا هنوز همراه توست. Maka usapan tangan ini adalah usapan tangan terakhir ibundanya yang akan sangat dikenal oleh Rasul. Sehingga setiap kali melewati Abwah, ketika beliau sudah dewasa bahkan sudah sepuh, air mata beliau tidak pernah bisa ditahan karena rindunya pada sang ibu. Yaitu Ummu Aiman. Aminah wafat. Maka ketika Ummu Aiman melihat ada musafir datang, dia mengatakan kedukaan. Aminah telah wafat. Muhammad pingsan 6 tahun telah mengalami ujian yang demikian hebat. Jadi lahir tidak sempat memandang wajah ayah. Setelah itu jauh dari ibunya. Selepas itu berpisah dengan orang yang dicintainya, Halimah dan keluarganya. 2 tahun bersama ibunda beliau, muncul perasaan cinta yang meluap-luap, dan Allah mentakdirkan cinta itu ditutup oleh Allah di Allah. Di usia Rasul 6 tahun. 6 tahun sudah yatim piatu. Maka begitu cintanya Rasulullah terhadap anak-anak yatim piatu. Karena dia merasakan beratnya ketika anak-anak tetangga bersama ayahnya berlatih kuda, berlatih melempar pisau, berlatih panah. Rasul melihat, tapi beliau tidak bisa melakukan. Maka sebab wafatnya sang ibu, beliau kemudian ikut kakeknya Abdul Muthalib. Ini Abdul Muthalib. Aminah dibawa oleh Abu Thalib menuju ke Makkah. Abdul Muthalib menyambut jenazahnya. Ya ini yang dilarang Rasul. Nanti ada hadis tentang yang. Jadi zaman dulu kalau ada orang mati, untuk menunjukkan misalnya saya sedih, ikut sedih, ya menunjukkan saya ikut sedih, ada tetangga saya yang wafat, maka saya ngumpulin orang 15, 20, 30, 50. Saya bayar. Kamu sekarang pergi ke rumahnya bu itu yang sedang keseripan, kamu nangis-nangis di sana. Nangis, teriak-teriak, nangis-nangis. Ada dirijennya, dirijennya bawa kain. Kita berduka, kita. Ini namanya nia, meratap. Yang sejak Muhammad jadi Nabi diharamkan meratap. Rasul masih dalam keadaan pingsan. Abdul Muthalib merasakan beban ujian cucunya. Maka sejak hari itu beliau bersama sang kakek yang teramat sangat mencintainya, melebihi anak-anaknya. Konon kabarnya hampir setiap kakek nenek itu mencintai cucu lebih dari anak. Konon kabarnya, karena saya belum punya cucu, meskipun wajahnya sudah bercucu gitu. Bunda Hajam dari novel terus mungkin. Abdul Muthalib begitu mencintai Muhammad, bahkan seringkali diajak masuk ke Ka'bah, ke Darun Nadwa, ke rapat-rapat di gedung parlemen orang-orang musyrikin Makkah. Diopeni sang kakek dengan penuh kasih sayang, bahkan mengalahkan seluruh anak. Sejak hari itu beliau bersama sang kakek. Ini Ka'bah
ini Hijri Ismail. Nah, di depan sana Bu, ke arah kanan sana itu ada pintu sampai sekarang namanya Babu Darun Nadwa, pintu Darun Nadwa. Darun Nadwa itu gedung parlemen di masa lalu, tempat rapat dan memutuskan aturan buat masyarakat Mekah. Suatu hari, ini kursinya Abdul Muthalib ya, wakil dari Bani Hashim. Suatu hari ketika mau ada rapat, kursi-kursi para pembesar sudah disiapkan, dan tidak boleh dan tidak ada satupun yang boleh menempati tempat duduk itu kecuali para petinggi. Bani Hashim, Bani Abdul Syam, Bani Adi, Bani Taim. Tiba-tiba Muhammad yang masih 6-7 tahun itu lari-lari dan duduk di kursi ini. Langsung orang-orang termasuk paman-paman beliau, Abu Thalib, Abbas, Hamzah, Haris, semuanya teriak-teriak, jangan duduk di situ, jangan. Ketika Abdul Muthalib masuk gedung parlemen itu, beliau mengatakan, uskut, diam, kepada anak-anaknya, kepada orang diam, biarkan dia duduk di sana karena kelak dia akan jadi pemimpin. Itu kakek yang baik begitu. Artinya apa? Kalimatnya itu mengafirmasi, cucuku sekarang duduk di atas kursi kekuasaan, kursi kepemimpinan, karena dia kelak akan jadi pemimpin. Tidak kemudian malah diuring-uring. Tapi ya kalau duduknya sambil nyakar-nyakar ya memang harus di. Tapi yang nyakar-nyakar kan meong, bukan anak. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, maka bersama dengan sang kakek yang senantiasa apa? Sang kakek ini menyiapkan medium tumbuh kembang sikap dan sifat kepemimpinan Muhammad sejak kecil. Berkali-kali mengatakan, anakku ini, cucu padahal kami bilang, ini anakku ini kelak akan jadi pemimpin. Ketemu siapa lagi? Anakku ini kelak akan jadi pemimpin. Tidak malah kemudian, cita-cita mau apa? Presiden, apa iso toli? Gak mungkin model awakmu. Anakku ini kelak akan jadi pemimpin. Dan saya tutup. Jasnya 10 sama ini. Iya, jadi kan kalau lihat film gak bisa dihentikan. Sampai kemudian Abdul Muthalib sakit di usia Muhammad 8 tahun. 8 tahun itu kelas 2 SD. Waktu itu mbahnya gerah. Diberitahu Muhammad, kakekmu sakit nak. Maka cucu yang sangat mencintai kakeknya ini kemudian datang. Apalagi Abdul Muthalib terus mengigo, Muhammad. Dalam sakitnya yang dipanggil cucunya ini, meskipun cucu Abdul Muthalib banyak, tapi yang menyita hatinya Muhammad. Bersebab satu, akhlaknya paling baik. Dua, kecintaannya terhadap kakeknya melebihi cucu-cucu yang lain. Kok mbok baik dolei teken, maka yang pertama mencarikan Muhammad. Kok kakeknya mau keluar rumah, terompah yang menyiapkan Muhammad. Kok pagi hari kakeknya ini biasa meminum susu domba, yang menyiapkan Muhammad. Mungkin nggak seorang kakek atau nenek mencintai seorang cucu lebih dibanding yang lain? Halo? Mungkin. Dan biasanya senangnya bersebab apa? Akhlaknya, taatnya, ibadah. Maka Muhammad ini menyita hati Abdul Muthalib sehingga ketika sang kakek mulai sakit, kemudian mengigo yang dipanggil Muhammad, mana Muhammad, aina Muhammad, aina Muhammad. Abu Lahab yang tahu, Abu Lahab ini anak kesekian, saudara tirinya Abdullah, saudara tirinya Abu Thalib, satu ayah beda ibu dengan ayahnya Rasulullah. Abu Lahab ketika ayahnya sakit dan tahu akan meninggal, langsung didekati dan mengatakan, ya, aku telah menyembelih 10 ekor unta untukmu supaya sembuh. Padahal biasanya paling pelit terhadap orang tuanya ini. Tapi ketika orang tua mau meninggal, diuapi ben oleh warisan paling akeh. Sang ayah tahu, Abdul Muthalib tahu, aku telah menyembelih 10 ekor unta, diberi susu, tapi tangannya menolak.
Aku ingin susu ini diberikan oleh Muhammad yang tiap pagi memberiku. Jangan memuji orang tua Abu Lahab. Ketika ayahnya mau meninggal, aku akan berbakti ya, aku akan nurut ya, dalam hati dan itu tapi ditolak tangannya untuk dicium dan bahkan memanggil Muhammad masuk. Sini Le, kelas 2 SD itu. Dan kehilangan orang-orang yang dia cinta, ayah, ibunya, kakeknya. Bahkan Abu Lahab mengatakan, tidak usah mikirkan cucumu, kau sedang sakit, nanti aku yang akan merawat Muhammad. Tapi Abdul Muthalib gak mau karena tahu karakter Abu Lahab, dan yang merawat Muhammad adalah Abu Thalib, yang membesarkan, mendampinginya. Dan hari terakhir kehidupan Abdul Muthalib, sang cucu yang ini Abu Lahab nyerobot gitu ya, susunya mau dikasihkan ke Muhammad untuk kakeknya, diserobot. Abu Lahab diberikan kepada sang kakek, ke sang ayah. Tapi sang ayah menolak. Maka inilah hari, nah ini istri dari Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ibu wong sing paling ayu, begitu dia menjuluki dirinya sendiri. Bukan orang lain yang menjuluki dirinya. Nama aslinya Rawah, tapi kemudian dia menjuluki dirinya Ummu Jamil, ibu wong ayu. Dan Abdul Muthalib ini detik-detik beliau mengamanahkan Muhammad. Abu Thalib, taat ke sini. Karena beliau paling tahu siapa di antara anaknya yang paling cocok untuk membersamai Rasulullah. Diminta tangannya disatukan dengan tangan Muhammad kecil. Dan di detik itulah Abdul Muthalib menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan Muhammad. Makanya kenapa? Ini istri Abu Thalib namanya Fatimah. Nanti punya menantu namanya Fatimah juga. Karena anak dari Fatimah ini adalah Ali bin Abi Thalib yang akan menikahi Fatimah putri Rasulullah. Jaga dia, ibunya telah wafat, ayahnya telah wafat, dan aku akan meninggalkannya. Jaga dia seperti anak, ajari dia kemampuan apapun yang kamu butuh. Maka kenapa Abu Thalib merelakan nyawa dan jiwanya untuk Muhammad? Karena itulah akadnya terhadap sang ayah. Rasulullah SAW bertubi-tubi dihantam ujian besar.
diambil Allah orang-orang yang paling dia cintai. Maka sejak hari itu beliau ada di bawah perwalian Abu Thalib sang paman. Bunda yang dirahmati Allah, ini cukup atau tambah satu lagi? Cukup Bu ya. Khawatir kalau nangisnya tidak bisa berhenti. Karena fragmen berikutnya lebih mengharu biru bagaimana Rasul di masa remaja berjibaku bersama pamannya, berada di keluarga paling miskin di antara paman-pamannya, dan beliau tidak ingin membebankan dirinya pada pamannya. Sepanjang aku bisa bekerja mendapatkan sesuatu, aku akan bekerja. Maka di usia 9 tahunnya nanti beliau mulai bekerja menjadi penggembala kambing-kambing orang Mekah yang setiap sore setelah menggembala beliau mendapatkan 1 genggam kurma, 1 gantang ini. Jadi beliau membuka tangannya begini, oleh majikannya kurma itu ditaruh. Kalau sudah penuh begini, dia pulang. Suatu hari, ketika kurma itu diterima oleh beliau, ada yang muncul di sini, lebih-lebih kurmanya. Maka beliau goyang-goyang tangannya agar kurma itu jatuh. Ketika ditanya kenapa, Le, kok goyang-goyang tanganmu? Karena yang lebih ini bukan hak saya. Sejak kecil. Jadi kita punya seorang Nabi dan Rasul yang memang Masya Allah luar biasa. Yang semoga panjenengan kula sami diberi kekuatan oleh Allah untuk mencontoh kehidupan beliau, pribadi beliau, dan bisa kita tularkan kepada anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang meskipun tidak mungkin sama, tetapi minimal jalur kepada nabinya, tidak jalur kepada siwon, iwon, ajinomoto dan seterusnya. Leminho, cuilan seng, cuilan tong dan seterusnya. Baik para pendengar rahmati Allah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ada berkah manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan munajat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu katsiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin, anugerahkan kekuatan kemampuan atas kami tegak di atas jalan kehidupan Rasul, untuk kemudian kami taat kepadamu, kami mengikuti kanjeng Nabi hingga kami berjumpa denganmu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Dan kiranya kelak beliau akan jadi saksi atas kami sebagai umat beliau, hingga beliau memberikan bagian syafaatul uthma kepada kami seluruhnya atas izin beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam penyampaian, dan karena ini kajian saya terakhir di Ramadan, saya juga menyampaikan mohon maaf lahiran wa batinan. Ngaturakan abdi kembali sami datang panjenengan serta mugi hati kita dilapangkan Allah untuk bisa maafkan siapa. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.